Dan tidak mungkin agama kita pun juga menang di atas seluruh agama kecuali dengan dua perkara ini, itu dengan ilmu dan amal. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, dalam surat As-Saff, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa huda, yaitu ilmu, wa dinil haqqi, dan agama yang hak, yaitu amal, liyudhhirahu 'ala ad-din kullih, agar Allah memenangkan ia di atas seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka. Di sini Allah berjanji bahwa Allah akan memenangkan agama ini di atas seluruh agama, tapi dengan dua perkara. Yang pertama yaitu huda, yaitu ilmu. Yang kedua yaitu dinul haq, itu amal. Maka dengan dua inilah Allah akan menangkan agama Islam di atas seluruh agama. Allah melarang kita untuk menjadi seperti Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak beramal, dan melarang kita seperti Nasrani yang mereka beramal tapi tidak tanpa ilmu. Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dibenci. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang sesat. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, wa Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini, kata beliau, al-maghdub alaihim al-yahud, orang-orang yang dibenci yaitu orang Yahudi, dan ad-dallin, dan orang-orang yang sesat siapa? An-Nasara. Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau yang luar biasa agung tentang masalah tasyabbuh, yaitu iqtida' as-siratal mustaqim, ketika menjelaskan ayat ini, saudaraku, kemudian beliau membawakan hadis tadi yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi. Lalu beliau menjelaskan kenapa orang Yahudi itu dibenci oleh Allah. Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Kenapa orang Nasrani itu sesat? Karena mereka beramal tanpa apa? Tanpa ilmu, saudara. Maka kata beliau, siapa di antara umat Islam yang dia berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, ia tasyabuh dengan Yahudi. Dan siapa di antara umat Islam yang beramal tapi tanpa ilmu, maka ia telah menyerupai apa? Nasrani. Berarti siratal mustaqim yang kita minta setiap harinya, Pak, 17 kali lebih dalam sholat-sholat kita, yang senantiasa kita katakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Apa hakikat siratal mustaqim itu? Yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan apa? Dan amal. Maka
Maka dari itu ya akhwal Islam, dua perkara inilah yang akan menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Dua perkara inilah yang akan menyebabkan seorang hamba mulia di dunia dan akhirat. Oleh karena itulah Allah dalam Al-Quran menyuruh kita untuk menuntut ilmu dan mengecam orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu. Dan Allah pun dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk beramal saleh. Makanya Allah seringkali merendengkan iman dengan amal. Allah berfirman contohnya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar di atas kerugian. Kecuali siapa yang tidak merugi? Allah mengecualikan mereka yang memiliki 4 sifat. Mereka tidak merugi kecuali orang yang beriman. Kata para ulama apa? Iman tanpa ilmu, maka keilmaman tersebut tidak diterima oleh Allah. Antum beriman sama Allah, tapi iman antum tanpa ilmu, akhirnya seperti imannya orang musyrikin. Orang musyrikin Quraisy beriman gak sama Allah, Pak? Orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah. Allah. Berarti orang Quraisy itu beriman bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah. Tapi keimanan mereka tidak di atas ilmu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mempersekutukan Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Kenapa mereka sampai berbuat syirik? Karena iman mereka tidak disertai dengan ilmu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua beramal saleh. Maka saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita wajib semangat menuntut ilmu. Semangat kita menuntut ilmu harus melebihi semangat kita untuk mencari uang dan dunia. Maka Allah membenci orang yang faham dan berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Surat Ar-Rum, kalau nggak salah ayat ke-9 atau ke-8, saya lupa. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya berilmu tentang lahiriah kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati ghafilun, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Ini celaan Allah untuk orang yang hanya berilmu tentang dunia, tapi dia tidak berilmu tentang akhirat. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Salim bin Id al-Hilali, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yubghidu kulla ja'bariyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil layl himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amri akhirah. Allah benci kepada siapa, Pak? Dengarkan sifat-sifat yang Allah benci. Hindarkan. Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang sombong. Pertama, jawab. Iya. Kasar. Sakhab, suka bertengkar. Sudah sombong, kasar, suka bertengkar.
Jifatin bil lail, himarin bin nahar. Bangkai di waktu malam dan keledai di waktu siang. Maksudnya kata para ulama, bangkai di waktu malam artinya pemalas dia. Malas dia. Seperti bangkai di waktu malam. Keledai di waktu siang, maksudnya kata para ulama, selalu ngikutin syahwat saja. Yang dipikirin cuman perut dan kemaluan saja. Alimin bi amri dunya, jahilin bi amril akhirah. Berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang akhirat. Ini dia sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Berilmu tentang dunia, tapi bodoh tentang akhirat, saudaraku. Jangan sampai kita seperti itu. Kita paham tentang ilmu-ilmu dunia, untuk kuasai tentang berbagai macam teknologi, ilmu dunia, tapi pas ditanya apa rukun sholat, nggak tahu. Pas ditanya apa rukun la ilaha illallah, nggak tahu. Apa syarat la ilaha illallah, nggak tahu. Ini kebangetan. Maka kalau kita selama ini Pak lebih paham dunia, lebih berilmu tentang dunia daripada tentang akhirat, berarti kita masih masuk dalam kategori orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan celahan orang yang lebih semangat mencari ilmu dunia dibandingkan dengan mencari ilmu apa? Akhirat. Bukan berarti hadis ini melarang kita mempelajari ilmu dunia, tidak. Tapi celahan buat mereka yang ilmunya lebih banyak tentang dunia dibandingkan tentang akhirat, saudaraku sekalian. Azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ketika Allah menyifati penduduk api neraka Jahannam dalam surat Al-A'raf ayat 179, bagaimana sifat mereka? Allah mengatakan walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami telah menciptakan untuk neraka Jahannam penduduk-penduduknya. Kami sudah sediakan penduduk-penduduk neraka Jahannam itu. Bagaimana sifatnya? Kata Allah, mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Pak. Kalau ternyata pikiran kita tidak digunakan untuk memahami ilmu, ini pikiran yang nggak ada manfaatnya. Pikiran kita cuma mikirin kuliner aja. Ada sebagian ikhwan mikirinnya apa Pak? Poligami. Iya. Disuruh poligami nggak berani, tapi kalau ngobrolnya poligami aja sepanjang hidupnya udah. Iya. Makanya ibu-ibu kalau suami ibu ya sering berkicau tentang poligami, itu air beriak tanda tak dalam biasanya. Tapi kalau diem aja itu hati-hati. Tahu-tahu kawin. Maksudnya saudaraku sekalian, ini percuma kita punya otak, punya pikiran, ternyata hanya digunakan untuk mikirin dunia doang, percuma. Allah ciptakan untuk kita otak, pikiran, hati untuk yang lebih mulia gitu. Apa? Memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat kita.
Dan memang Allah menciptakan manusia itu untuk ilmu. Bukankah ketika Allah memberitahu kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, Allah berfirman, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu apa sih, Pak? Khalifah itu dari kata khalafa yakhlufu, yaitu yang saling menggantikan satu sama lainnya. Ya. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini seorang khalifah. Apa kata malaikat? Ya Allah, apakah engkau hendak menciptakan di bumi ini orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih memuji engkau? Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Allah berfirman setelahnya, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama. Lalu Allah menampakkannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, coba beritahu kepadaku nama-nama semua ini, jika kalian orang-orang yang benar. Apa kata malaikat? Tampaklah di hadapan malaikat hikmah diciptakannya Nabi Adam, Pak. Bahwa ternyata hikmah diciptakannya Nabi Adam itu untuk ilmu. Mereka berkata, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Tampaklah kepada malaikat hikmah diciptakannya Nabi Adam ternyata untuk ilmu. Maka Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Allah muliakan Nabi Adam dengan ilmu. Makanya manusia dengan ilmu lebih mulia dari malaikat. Dan manusia tanpa ilmu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Dan surat Al-A'raf tadi Allah mengatakan, sungguh kami telah menyediakan untuk api neraka penduduk-penduduknya. Bagaimana sifat penduduk api neraka itu? Mereka punya hati, pikiran, tapi tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah dan memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Percuma, Pak, mata kita cuma buat nonton game. Percuma mata kita ini nggak ada manfaatnya kalau cuma buat ngelihat sesuatu yang nggak ada manfaatnya, Pak. Ini Allah ciptakan mata untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, membaca hadis, membaca ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Buat apa kita punya telinga kalau hanya untuk mendengarkan musik, nyanyian, tak ada manfaatnya sama sekali. Maka Allah mengatakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang ternak. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Kenapa? Binatang ternak gak punya akal, gak bisa berpikir. Tapi binatang ternak dengan insting yang Allah berikan kepada mereka, binatang ternak bisa membedakan mana perkara yang baik dan maslahat buat dirinya dan mana perkara yang tidak baik buat dirinya, Pak. Binatang ternak.
Antum kasih itu. Antum punya ayam nggak di rumah? Yang punya ayam di rumah kasih narkoba sama antum. Ancam kalau nggak dimakan disembelih. Tetap aja tuh ayam nggak mau. Padahal ayam nggak punya otak, nggak pernah mikir tuh apaan. Tapi ayam punya insting, ini bahaya buat dirinya. Manusia punya otak, bisa mikir bahwa narkoba ini bahaya gitu loh. Kenapa dimakan juga? Manusia berpikir rokok ini bahaya, Pak, rokok. Semua dokter sepakat rokok itu bahaya. Bahkan di ininya aja ada tulisan rokok membunuhmu. Kalau dulu kan masih lembek ya, rokok dapat menyebabkan kanker, impotensi. Sekarang udah nggak lembek lagi, Pak, rokok membunuhmu. Dan anehnya yang beli rokok udah baca disedot juga. Iya. La ilaha illallah. Di mana otaknya? Di mana akalnya? Di mana pemikirannya? Makanya manusia, saudaraku, tanpa ilmu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Dan manusia dengan ilmu bisa menjadi lebih mulia daripada malaikat. Maka dari itulah sadari kita ini manusia, saudara. Kita ini bukan jin, bukan binatang. Kita manusia yang Allah muliakan. Surga Allah ciptakan untuk kita, Pak. Maka jangan hinakan diri kita, Pak, dengan kita tidak mau menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia memang diciptakan untuk ilmu, untuk memahami ilmu. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Sungguh ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, ilmu itu segala-galanya dalam kehidupan. Masalah dunia saja harus dengan ilmu. Antum bikin makanan harus dengan ilmu. Cara bikin combro, kalau antum nggak tahu caranya nggak bisa. Cara bikin kue bolu, kalau nggak tahu caranya nggak bisa. Apalagi cara bikin mobil, motor, cara bikin jembatan yang kuat, harus dengan ilmu tidak? Harus ada ilmunya. Apalagi kita mau masuk surga. Kita semua ingin masuk surga. Untuk masuk surga ada ilmunya. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya kemana, Pak? Di surga. Semua kita ingin masuk surga, na'am. Maka siapa di antara kita yang ingin dimudahkan jalannya ke surga, menuntut ilmu? Subhanallah ya akhwal Islam. Ilmu itu, Pak, pengaruhnya dahsyat sekali, Pak. Karena manfaat ilmu itu dirasakan oleh semua yang ada di langit dan di bumi. Yang di bumi merasakan manfaatnya ilmu luar biasa. Karena ilmu yang bermanfaat menimbulkan amalan saleh, menimbulkan amalan kebaikan. Maka dari itulah ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas. Apa kata laki-laki ini? Wahai Ibnu Abbas, aku membaca firman Allah, "Fama bakat alaihimus sama." Ya, "Fama bakat alaihimus samawati wal ard." Subhanallah, dalam surat "Fama bakat alaihimus sama wal ard." Langit dan bumi itu tidak menangisi mereka. Siapa itu? Fir'aun dan para pengikutnya. Apa kata orang ini? Wahai Ibnu Abbas, apakah langit dan bumi bisa menangis? Kata Ibnu Abbas, tidak ada seorang mukmin pun, tidak ada seorang mukmin pun
kecuali ia memiliki pintu di langit yang naik kepadanya amalan-amalan solehnya. Dan di bumi ia memiliki tempat-tempat yang ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha matal muslim, ketika seorang muslim meninggal dunia, langit kehilangan satu pintu kebaikan. Dan bumi pun kehilangan satu tempat ibadah seorang mukmin. Maka apa? Kata Ibnu Abbas, maka mereka pun menangis. Bayangkan, Masya Allah. Ya. Makanya tidak aneh, Pak, orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, didoakan oleh seluruh yang ada di langit dan di bumi. Sampai-sampai ikan yang ada di mana? Di laut. Sampai-sampai semut, Pak. Semut, Pak. Kenapa? Karena manfaat ilmu yang bermanfaat mereka rasakan. Mereka rasakan, sahih. Rasulullah bersabda, wa inna man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitan fi ma'il bahr wa hatta an-namla fi juhriha la yastaghfiru lil 'alim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, sesungguhnya yang ada di langit, yang ada di bumi, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, sampai-sampai semut yang ada di lubangnya memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya, saudaraku sekalian. Masya Allah. Luar biasa. Maka dari itulah saudaraku sekalian, inilah dia kemuliaan. Siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka hendaklah ia menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ya akhwat Islam, dengan ilmu itu, Pak, kita bisa tahu jalan kebenaran. Kita tahu ini halal dan haram. Dengan ilmu kita bisa tahu, Pak, ini perkara yang layak dilakukan atau tidak. Sehingga dengan ilmu seorang hamba terbimbing dalam hidupnya. Keilmuan itu kemudian menimbulkan kebeningan hati. Ilmu menimbulkan ketawaduan. Ilmu menimbulkan zuhud dalam kehidupan dunia. Ilmu menyebabkan kita apa-apa? Tegar dalam hidup, menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Kita bisa tegar, sabar karena kita punya ilmunya, saudaraku sekalian. Tapi kalau duit, Pak, kalau antum punya duit banyak, duit malah semakin menjadikan pemiliknya sombong, iya kan? Iya. Duit kalau semakin banyak antum dapat, seringkali tidak menimbulkan ketawaduan. Tapi ilmu, kalau antum miliki dan antum betul-betul mendalam ilmunya, semakin tawadu, Masya Allah. Makanya pengaruh ilmu dahsyat sekali dalam kehidupan saudaraku sekalian, azan ya Allah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepada Kumail, seorang tabi'in. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Kumail, al-ilmu khairun minal mal. Hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada harta. Hai Kumail, ilmu itu lebih baik daripada apa? Harta. Sedangkan harta, kamu yang sibuk menjaganya. Mata khuzanul amwal wa hum ahya wal ulama'u baquna ma baqiyad dahr. Para pemilik harta banyak yang mati walaupun badannya hidup. Tapi ulama
selalu hidup namanya walaupun mereka sudah meninggal dunia. Insyaallah. Ucapan yang luar biasa, Pak. Kata beliau apa? Banyak pemilik harta yang mati walaupun badannya apa? Hidup. Mati gara-gara harta, Pak. Karena kan harta bikin apa, Pak? Banyak orang tertipu. Antum kalau banyak duit, sarana buat maksiat mudah tidak? Banget. Antum bisa beli apa saja untuk berbuat maksiat, gampang buat antum. Antum kalau punya harta, Pak, seringkali harta membuat kita apa, Pak? Lalai dari zikir kepada Allah. Lalai dari kehidupan akhirat. Iya, makanya kata beliau, para pemilik harta banyak yang mati walaupun badannya hidup. Wal ulama'u baquna ma baqiyad dahru. Sedangkan para ulama mereka senantiasa harum, senantiasa hidup walaupun jasad-jasad mereka sudah dikuburkan dalam tanah. Antum sering menyebut HR Bukhari dan Muslim. Disebut lagi nama beliau. HR Abu Dawud. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis riwayat Masya Allah. Ini madhab Imam Malik, madhab Hambali Imam Ahmad, madhab Masya Allah. Apakah mereka terkenal karena duit? Enggak. Apakah mereka terkenal karena kedudukan? Tidak. Dengan apa mereka terkenal, Pak? Dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal, saudara. Makanya akhul Islam, azani Allah. Dengan ilmu kita bisa dicintai oleh Allah. Tapi dengan harta belum tentu Allah cinta kepada kita. Kita tahu apa saja perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, sehingga kita pun menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Apa kata Allah? Hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, cintai dia. Lalu Jibril mengumumkan kepada semua penduduk langit, Pak. Jibril berkata, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah oleh kalian. Maka penduduk langit pun mencintai si fulan. Masya Allah. Ya. Fatwa yudha'ul qabul fil ard, dan diletakkanlah penerimaan di muka bumi ini, Pak. Masya Allah. Ilmu. Makanya ya akhi, orang-orang yang berilmu, yang beramal, mereka dikenal oleh Allah dan dikenal oleh para penduduk langit. Walaupun tidak dikenal oleh penduduk apa? Bumi. Sahih. Dan lebih baik mana, Pak? Terkenal di bumi atau terkenal di langit, Pak? Kalau terkenal di bumi nggak ada manfaatnya. Banyakkah orang-orang gila terkenal? Banyak orang-orang ngaco terkenal, Pak. Ya kan? Banyak. Tapi akhi, yang dikenal di langit hanya orang-orang yang bertakwa saja. Naam ya akhul Islam, azani Allah. Makanya, Pak, orang yang berilmu dan beramal tuh, Pak, berilmu dan beramal dalam hidupnya, Pak, ketika ia meninggal dunia, maka rohnya itu dibawa ke langit, kata Rasulullah SAW. Dan di setiap langitnya diikuti oleh para malaikat muqarrabun. Setiap kali roh itu melewati para malaikat di langit, para malaikat berkata, roh siapa ini? Wangi sekali. Iya. Lalu disebutlah dengan nama-nama yang paling indah untuk dia.
Dari mana Pak ia bisa mendapatkan itu? Karena ilmu dan amal. Ilmu dan amal ya Islam. Azani Allah. Mulia di dunia, apalagi di akhirat nanti, karena ilmu dan amal. Saudaraku seiman, azani Allah. Makanya Allah sudah berjanji bahwa orang yang berilmu itu Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang yang beriman dengan derajat yang sangat tinggi sekali. Rasulullah SAW bersabda, ditanya, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, saya punya 2 kawan, saya punya 2 teman. Yang satu ahli ibadah, Masya Allah. Yang satu ibadahnya gak banyak, tapi dia punya ilmu yang dia ajarkan, ya Rasulullah. Menurutmu mana yang paling utama dari 2 orang itu? Yang satu ahli ibadah, tapi ilmunya apa? Sedikit. Yang satu ibadahnya nggak banyak, tapi ilmunya banyak yang ia ajarkan kepada manusia. Mana yang lebih baik? Apa kata Rasulullah SAW? Fadlu dzakal alim, kadzakal abid, kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim tadi dibandingkan dengan ahli ibadah tersebut itu seperti aku dibandingkan dengan orang yang paling rendah derajatnya di antara kalian. Ya. Makanya tidak heran Pak, seorang alim yang paham ilmu dengan sedikitnya amal bisa mengalahkan ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Sahih. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Al-Miftah dari Sa'adah ketika menyebutkan bab tentang keutamaan ilmu, beliau menyebutkan ya bahwa ulama, orang berilmu itu dengan sedikit amal bisa pahalanya sama dengan ahli ibadah yang banyak beramal. Kemudian beliau memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaannya begini kata beliau. Ada tukang kuli bangunan. Tukang apa? Kuli bangunan. Tukang kuli bangunan kerja dari pagi sampai sore. Paling per hari dikasih duit 100.000, paling banter. Kontraktor kerjanya cuma nyuruh-nyuruh aja. Ini nih, itu tuh, ini nih. Tapi hasilnya Pak, duitnya, fulusnya lebih banyak. Padahal capeknya capekin siapa? Capek kontraktor atau kuli bangunan? Kuli bangunan. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Kuli bangunan bekerja dengan tenaga, kontraktor bekerja dengan ilmu. Hasilnya beda kan? Itu dalam dunia kan? Demikian pula orang yang beribadah kepada Allah, beramal soleh tanpa ilmu sama seperti itu kuli bangunan. Iya. Sedangkan orang yang beramal soleh dengan ilmu, maka ia sedikitnya amal bisa menghasilkan pahala yang luar biasa. Makanya Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha ya tukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Dan surat At-Talaq. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Itu lihat.
Allah mengatakan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah gugurkan dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Untuk bertakwa butuh ilmu tidak, Pak? Iya, Allah. Karena hakikat takwa itu apa? Menjalankan perintah, menjauhi apa? Larang. Bagaimana antum bisa menjalankan perintah tapi antum tidak pernah menuntut ilmu tentang perintah-perintah Allah? Bagaimana antum bisa meninggalkan larangan tapi kita tidak pernah mempelajari tentang apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak bakalan bisa. Apa jual beli yang dilarang, mana jual beli yang boleh? Kalau kita nggak belajar nggak bisa, Pak. Maka bagaimana kita akan bertakwa tapi kita tidak menuntut ilmu? Nggak bisa, Pak. Sementara takwa itu syarat pertama apa? Digugurkannya dosa. Yang kedua apa? Dibesarkannya pahala. Artinya seseorang semakin bertakwa hatinya kepada Allah, maka amalannya yang sedikit pun bisa menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah saudaraku sekalian, inilah ilmu dan ilmu, saudara. Maka jadilah kita, saudaraku, semangat kita menuntut ilmu melebihi semangat kita kepada segala-galanya. Jangan sampai menuntut ilmu kita ini, Pak, dirusak oleh banyak perkara-perkara yang merusak, Pak. Karena banyak sekali hal-hal yang menyebabkan kita mundur dari menuntut ilmu, Pak. Banyak orang yang futur menuntut ilmunya, Pak. Futur. Atau setidaknya berkurang. Tadinya dia Masya Allah menuntut ilmunya itu luar biasa. Berkurang. Apa? Rupanya dia sekarang, Ustaz, lebih sibuk hobi. Ada orang hobi mancing, habis waktunya buat mancing. Ada orang hobi goes, habis waktunya buat apa? Goes. Tadinya Sabtu Minggu duduk di majlis taklim, sekarang Sabtu Minggu goesnya ke gunung. Akhirnya waktu nuntut ilmunya diambil buat goes. Duh, sayang banget. Sementara hari-hari biasanya kerja dia. Kemana kalau begitu? Maka dari itulah saudaraku sekalian, kalau kita tidak semangat menuntut ilmu, kita akan semangat kepada selain ilmu. Karena manusia itu tidak mungkin semangat, ya, dua-duanya semangat sulit terkadang. Antum semangat menuntut ilmu dan semangat untuk mencari dunia bisa. Tapi ketika dunia lebih asyik di hati antum, saya jamin tidak akan bisa menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kebeningan ilmu itu bisa terpengaruh oleh banyak syahwat, Pak. Syahwat ini bisa mematikan ilmu, Pak. Hawa nafsu bisa mematikan ilmu dan memadamkan ilmu yang ada di dalam hati kita. Akhirnya kita tidak menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya akhi, azani Allah wa yakum. Inilah kemuliaan yang harus kita cari, saudara. Ilmu dan amal. Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dan dari hawa nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar oleh Allah. Ternyata yang Rasulullah minta pertama apa?
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kenapa ilmu tidak bermanfaat? Karena ilmu dikotori oleh hawa nafsu. Buka surat Al-A'raf ayat 175 itu dan 176. Bagaimana Allah mengisahkan seseorang yang sudah Allah ajarkan ilmu kepada dia, lalu ia tersesat jalan. Ternyata sebab utamanya mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah." Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kisah orang yang sudah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian ia lepas dari ilmu itu. Lalu setan mengikutinya. Lalu ia pun tersesat jalan. Lalu Allah mengatakan apa? Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia. Kami angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami tersebut yang sudah kami ajarkan kepada dia. Akan tetapi, ini dia penyakitnya nih. Akan tetapi ia lebih condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu. Makanya Pak, penyakit penuntut ilmu itu dua nih Pak. Apa itu? Ngikutin hawa nafsu dan ngikutin syahwat. Ini penyakit penuntut ilmu dua. Kalau kita punya dua penyakit ini, dijamin ilmu kita nggak bermanfaat. Ya Allah. Makanya kan para ulama menasihati, sebelum menuntut ilmu, bersihkan dulu hati kita. Kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, bersihkan dulu bejana tempat ilmu. Apa itu? Hati. Kalau hati kita bening, ketika ilmu masuk ke dalam bejana yang bersih, maka menghasilkan air yang bersih. Tapi kalau bejana hati kita ini kotor dengan syahwat, dengan hawa nafsu, ketika air ilmu itu masuk ke dalam apa? Bejana hati kita ini kotor juga. Kotor. Akhirnya seringkali ilmu tidak bermanfaat untuk kehidupan kita, saudara sekalian. Inilah saudaraku ya, mari kita kembali semangat menuntut ilmu Allah. Jangan kita dilalaikan oleh perkara-perkara yang menyebabkan kita berpaling dari menuntut ilmu Allah Azza wa Jalla. Berusaha sungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan ilmu demi ilmu. Ya. Seringkali kita bertanya-tanya, sudah berapa ayat yang sudah saya pahami dari Al-Quran? Sudah berapa hadis yang sudah saya pelajari? Sudah berapa matan kitab yang sudah saya kaji? Sudah berapa? Karena ilmu ini banyak banget, Pak. Sangat banyak. Antum masuk tuh ke perpustakaan Lipia itu. Itu perpustakaan lebar sekali, besar sekali, banyak sekali. Itu buku, Masya Allah banyak sekali itu, Pak. Kalau satu buku dikaji aja bisa berbulan-bulan itu, Pak. Belum lagi yang lain. Kitab hadis saja luar biasa. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Belum lagi Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad, Mu'jam At-Tabrani, Sunan Baihaqi, Musannaf ya Abdul Razzaq, Musannaf Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Sementara kita lalai dengan apa? HP. Lalai sama apa? Media sosial. Ya. Akhirnya waktu-waktu kita hanya habis dengan hal-hal yang kurang bermanfaat.
Maka inilah saudaraku sekalian, ya, saya tidak mengklaim bahwa saya sudah seperti yang saya katakan, tidak. Saya cuma hanya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya yang ada di sini, supaya ayo kita kembali menguatkan semangat kita untuk menuntut ilmu. Wallahi Pak, di zaman ini zaman fitnah Pak, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam banyak Pak, yang berusaha untuk memasukkan syubhat-syubhat pemikiran sesat banyak Pak. Kalau kita nggak nuntut ilmu, kita nggak bakalan selamat Pak, demi Allah. Antum kalau masuk dunia internet bagaikan belantara di sana, banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang Pak. Sahih. Banyak orang berbicara tentang agama seenaknya dengan akal pikirannya Pak. Kalau kita tidak menuntut ilmu, terhempas kita Pak. Bagaimana kita akan membela agama Allah kalau kita tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Mungkin kalau ada orang yang meledek Al-Quran, saya kira semua orang bangkit Pak, melawan. Kalau ada orang yang mencaci maki Rasulullah, hatta preman pun maju Pak. Tapi kalau ada orang pakai sorban 2 meter, pakai jubah, ngomong agama seenaknya, bawa-bawa dalil, banyak orang tidak bisa membantah syubhatnya. Banyak orang terpengaruh syubhatnya Pak. Nah sekarang bagaimana kita akan membela agama ini, sementara kita sendiri masih terkena syubhat pemikiran, masih dangkal keilmuan? Tidak bisa. Membela agama yang paling kokoh itu dengan cara menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu itu membela agama Allah yang luar biasa. Makanya para ulama mengatakan menuntut ilmu termasuk jihad, bahkan jihad yang besar. Para ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira." Jangan kalian menaati orang-orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Para ulama semua sepakat bahwa ayat ini turun di Mekah sebelum disyariatkannya jihad dengan perang, pedang dan panah. Semua ulama sepakat yang dimaksud dengan jihad dalam ayat ini jihad dengan ilmu. Jihad dengan apa? Ilmu. Ternyata Allah menyifatinya sebagai jihad yang besar. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadi mereka dengan Al-Quran, dengan jihad yang besar. Maka antum jangan mengira duduknya antum di majelis taklim itu bukan jihad. Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan bahwa menuntut ilmu bukan jihad, otaknya dan sesuatunya. Ya. Fattahim fi aqli, tuduh otaknya, jangan-jangan orang sede. Ya. Allah ya akhal Islam. Tak bisa kita membela agama Islam tuh nggak bisa sebatas keluar-keluar di jalan-jalan, nggak bisa seperti itu. Membela Islam tuh pahami betul agama kita, pelajari, amalkan, dakwahkan, sampaikan kepada manusia. Itu dia. Ya berarti kita sudah andil dalam membela Islam, saudaraku sekalian. Membela Islam. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, Pak. Tidak bisa kita bantah kalau kita tidak punya ilmunya, saudara. Nah inilah saudaraku ya akhal Islam. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga ini bisa memotivasi terus kita untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berhenti menuntut ilmu, Pak. Sampai mati kita menuntut ilmu, Pak. Iya. Memang ada sebuah hadis, utlubul ilma ya minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari semenjak lahir sampai meninggal dunia. Itu memang bukan hadis, bukan.
Namun Pak, maknanya benar. Kita harus menuntut ilmu itu sampai meninggal dunia. Sampai kita meninggal. Nah ini, baik saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan kita buka tanya jawab.